Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita belajar atau membaca kitab Jala'ul Afham fi Syarh Aqidatul Awam ke poin yang ke-11 daripada nama-nama para nabi dan para rasul yang telah Allah utus kepada masing-masing umatnya. Poin ke-11 ini yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf di sini disebutin Yusuf bin Ya'qub. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ya'qub ini ya anak daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Dan Ishaq bin Ibrahim. Dan Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Jadi dari rentetan keturunannya itu semuanya para nabi ya. Jadi keturunan ini ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bilang memuji keturunan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Rasul menyebutkan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Kata Nabi SAW, orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Masya Allah. Sampai 4 kali ulang. Dari segi keturunan, Masya Allah, Nabi Allah Yusuf punya ayah seorang nabi, punya datuk juga Nabi, punya buyut juga Masya Allah. Inilah dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dikenal dengan Nabi yang apa? Paling ganteng ya. Masya Allah. Tapi gantengnya tidak diawali dengan kebaikan. Tidak diawali dengan kebaikan. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, gara-gara gantenglah Nabi Yusuf dibenci sama saudaranya sendiri. Iya Pak. Nabi Yusuf punya saudara 11 orang. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Waktu Nabi Yusuf alaihi salam bercerita kepada ayahnya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Saya tadi malam mimpi, kata beliau, melihat ada 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semua itu yang 11 dan 1 matahari dan 1 bulan semuanya sujud di hadapan saya. Nah, ini tanda-tanda apa ini Pak ya? Mesti ada hikmahnya gitu. Kenapa?
karena beliau melihat di dalam mimpinya ada 11 bintang. 11 bintang ini siapa? Kata ulama, 11 bintang itu ialah saudaranya yang 11 itu. Ya. Nabi Yakub punya istri, ya kita katakan istri lah 4 orang. Ya, masing-masing punya anak sampai 12 orang. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu anak dari istrinya yang terakhir, dan beliau bersaudara 2. Ya, saudara yang paling muda daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang biasa disebut orang Benjamin. Nah, nama aslinya Bunyamin. Ada yang bilang Bani Amin. Ya, namanya itu. Nah, Bunyamin. Inilah saudara Nabi Allah Yusuf yang selalu boleh kita bilang membela, karena saudara kandung. Saudara kandung, satu ibu, satu ayah. Nah, dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau yang lain beda ibu semua. Ya, ada namanya Yahuda. Ya, salah satu daripada anak Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dari 11 anak ini, dari 12 ini, 12 bersaudara termasuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam, hampir semuanya membenci Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saya waktu baca kisahnya dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Qasasul Anbiya, dalam kitab yang berjudul Qasasul Anbiya, ada pikiran dalam waktu kita membaca. Pertanyaan sederhananya, apa sih kesalahan Nabi Yusuf itu? Iya. Apa kesalahan Nabi Yusuf sehingga dibenci oleh 11 saudaranya sendiri? Gampangnya apa? Gampangnya ganteng, kata bapak gitu ya. Karena ganteng akhirnya dibenci. Merusak pasaran. Nah, merusak pasar, kata bapak. Makanya kalau kita lihat itu, kalau ada orang naik itu biasanya banyak yang benci kan gitu. Nah, kalau lagi naik kita nih, banyak ada yang senang. Kayaknya nuyul nih. Ya, baru berapa bulan miskin dan tiba-tiba kaya gitu. Mesti ada efek negatif dalam sesuatu hal yang melampaui batas kemampuan kita. Padahal ya kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu keadaan dia sebelumnya, perjuangan dia sebelumnya. Tapi kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya karena ganteng aja. Lalu kita lihat bukan karena Nabi Yusufnya, karena iri saudara-saudaranya. Iya kan? Kalau seandainya saudaranya nggak iri, mungkin nggak bakalan terjadi hal-hal yang menimpa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang mengerikan, Masya Allah. Kalau kita baca kisahnya Nabi Allah Yusuf, perjuangan hidupnya luar biasa, dan kita bisa belajar dari bagaimana cara Nabi Allah Yusuf untuk melanjutkan kehidupannya. Ya, kita bisa belajar. Tadi kita dapat poinnya apa? Dibenci sama saudara sendiri. Kalau sekedar dibenci mungkin biasalah, benci. Ya orang nggak senang banyak biasalah. Tapi Masya Allah, bukan sekedar dibenci, bahkan dibully sama saudara-saudaranya sendiri. Bahkan bukan dibully saja, diancam dibunuh. Gak diancam juga ternyata Pak. Masya Allahnya Pak, 11 saudaranya ini dibawanya Nabi Allah Yusuf dengan izin yang Masya Allah lembut. Minta ngomong sama ayah, ya kami pengen bawa adik jalan-jalan main. Ngomongnya main, biar ada hiburan. Ayahnya awalnya tidak mengizinkan, nggak usah. Yusuf nggak usah dibawa kemana-mana, takut nanti dimakan serigala. Nah, ternyata omongan Nabi Allah Yakub jadi ide saudara-saudaranya. Harusnya nggak kepikir untuk alasan dimakan serigala. Tapi karena omongan Nabi Yakub alaihissalam jadi ide jadinya. Makanya hati-hati kalau ngomong Pak gitu. Kadang jadi ide orang. jadi ide orang itu jadinya.
Awalnya cuma mikir gimana ya caranya bunuh Yusuf ini. Gitu loh. Sebagian nyebutin begitu. Salah satu saudaranya bilang, kalau mau bunuh saya nggak terima, saya nggak setuju. Dia saudara kita. Nanti apa kata ayah kita kalau dibunuh? Akhirnya Pak, ya udah katanya, kita masukin aja Yusuf ke dalam sumur. Kalau mau cerita lengkapnya, bacalah kitab-kitab para ulama, atau mungkin ada sebagian yang bikin filmnya ya, yang bikin filmnya. Tapi biasanya banyak dipotong atau banyak cerita-cerita penting atau hikmah-hikmah penting yang terlewat. Nah, waktu dimasukkan ke dalam sumur itu, Allahu Akbar, bajunya dilepasin. Tinggal baju tinggal celana doang Pak. Kita kalau masuk dalam sumur pakai baju lengkap mungkin masih hangat Pak. Ini ndak, dilepasin bajunya. Itu dibully habis-habisan itu. Dilepasin bajunya, ditinggalin cuma celana. Ada lah baju tapi baju tipis gitu, kayak baju dalam, baju kaos. Itu yang tipis sekali. Baju-baju lengkapnya dilepasin sama saudaranya, ya. Kemudian tangannya diikat di belakang, terus dimasukin dalam sumur. Itu mau selamat tuh susah itu. Memang mau ngebunuh secara perlahan. Tapi masya Allahnya Pak, saudaranya ini selalu berpikir gitu. Kita singkat-singkat aja ceritanya. Selalu berpikir, nanti kalau kita tinggalin Yusuf nanti mati gitu. Gimana? Ya udah kita ulangin aja setiap hari, ya, terus kita kasih makan katanya. Jadi ulangin Pak, ternyata diulangin setiap hari sampai akhirnya Pak, ada seorang yang singgah, ya, kemudian pengen ngambil air, pas memasukkan embernya ke dalam, ternyata yang diangkat bukan air tapi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Waktu itu saudaranya ada di situ. Waktu si tukang musafir yang berhenti mengambil air di sumur itu, saudaranya ada di situ. Pertanyaannya, ngapain saudaranya situ kan gitu? Mantau Pak deh, masih hidup nggak nih Yusuf? Kita pengen dia mati gitu. Ya, dipantau ternyata. Dipantau, dilihat apa? Oh kata dia, oh ini hamba kami, kata dia bilang gitu. Mereka yang belasan orang tadi bilang apa? Ini nih hamba kami, dia ini kabur, kami kehilangan dia. Astagfirullah. Saudaranya loh Pak, dibilang hambanya. Kata mereka apa dia bilang? Kalau kamu mau beli hamba kami ini karena dia sering kabur dari rumah, ya udah ambil aja. Kita jual dengan harga murah. Dijual Pak dengan harga murah, lebih kurang 80 dirham atau 10 atau 11 dirham. 11 dirham itu, 1 dirham itu kan seukuran harga perak. 1 dirham itu mungkin 1 gram perak. Kalau 1 gram perak sekarang harganya lebih kurang 70 ribuan. Berarti kalau dijual 10 dirham berarti berapa? Ya 1.800.000 lah. Dijual loh Pak, saudaranya. Udah dibully, dijual saudaranya, dijual. Memang saudaranya sendiri yang jual. Allah. Terus gimana? Kalau kita lihat dari keadaan saudaranya kan begitu. Terus bagaimana kita belajar tentang keadaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dibully sendirian oleh 11 saudaranya. Yang satu, ya, adiknya Nabi Allah Yusuf bin Yamin, beliau sangat sayang tapi nggak punya kemampuan untuk membela. Nggak punya kemampuan, orang sendiri. Nanti kalau ikut-ikutan malah dia yang kena. Nggak mau. Tapi selalu gitu. Di setiap momen Bunyamin selalu membela Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan dia juga paling kecil juga dari dari saudara-saudara. Oke. Setelah itu Nabi Allah Yusuf dijual, dibawa ke pasar.
Dibawa ke pasar, Masya Allah, dibelilah sama seorang raja ketika itu. Atau kalau dibilang gubernur, boleh juga lah bilang gubernur ketika itu. Karena lihat ganteng, ya, anak ini kayaknya Masya Allah gitu, ganteng. Akhirnya dibelilah sama seorang raja untuk diangkat menjadi anak. Nah, disinilah kita lihat bertemunya Nabi Allah Yusuf dengan seorang perempuan yang bernama siapa? Zulaikha. Sampai jadi doa, ya Allah, kumpulkanlah suami istri ini sebagaimana Engkau mengumpulkan atau mempersatukan Nabi Allah Yusuf dan Zulaikha. Kisah Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah cintanya? Ya, bagaimana perjuangan cintanya Zulaikha untuk mendapatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, awal kesusahan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai ke kerajaan, kira-kira begitulah, sampai ke gedung mewah, bukan senang, Pak. Allahu Akbar. Ketemu pula sama istrinya si raja. Istri si raja ini ternyata suka dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam karena ganteng pula. Nah kan, dari susah bukan kesenang tapi makin susah nih harusnya. Bagaimana cara godaan pertama yang Nabi Allah Yusuf rasain? Diajak ke kamar berduaan sama istri raja. Enak kalau nggak ketahuan, Pak. Ketahuan. Allahu Akbar. Setelah ketahuan gimana? Dimasukkan ke dalam penjara. Enggak senang-senang juga hidupnya. Jadi kalau kita bilang hidup kita ini susah kali gitu loh. Oh, susahnya Nabi Allah Yusuf belum lagi, Pak, sama kita. Enggak disukai sama saudara sendiri, dijual sama saudara sendiri. Dapat nikmat Masya Allah masuk ke dalam kehidupan raja, tapi dapat fitnah dengan istrinya. Masuk dalam penjara. Berapa yang disebutkan sama ulama? Nabi Allah Yusuf masuk penjara itu atau berada di dalam penjara itu lebih kurang 7 tahun. Masuk penjara 7 tahun bukan karena kesalahannya sendiri. Berarti apa? Dizalimi memang. Dan ide dimasukkan dalam penjara ini, idenya siapa? Idenya Zulaikha. Idenya Zulaikha. Kenapa Zulaikha nyuruh Nabi Allah Yusuf dipenjarakan? Biar bisa dia lihat tiap hari, Pak. Iya, om cinta memang. Masya Allah. Begitu, itu kan kesusahannya, kerepotannya, kesusahannya, musuhnya banyak, yang gak senang banyak. Ya, waktu dalam penjara ada juga kisah uniknya. Ya, saya ambil potong-potong. Semua kisah itu Masya Allah panjang dan luar biasa. Ada kisah Nabi Allah Yusuf ini kan waktu di dalam penjara itu pernah menafsirkan mimpi 2 orang. Ya kan? Pernah dengar ya? Mimpi 2 orang. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 orang laki-laki yang bercerita mimpi. Ya, terus dia nanya sama Yusuf karena dia lihat Yusuf ini rajin ibadah dalam penjara. Dalam penjaranya rajin ibadah, selalu taat, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanyalah si laki-laki itu tentang mimpi yang dia lihat malamnya. Dibilang apa? Wahai Yusuf, di satu orang ngomong, saya mimpi tadi malam, kata dia. Mimpinya gimana? Saya cuman ingat saya masuk dalam kebun anggur, dia bilang. Tapi setelahnya saya lupa. Hebatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau bukan sekedar bisa menafsirkan mimpi, tapi bisa melihat bagaimana kejadian mimpi itu. Sama Nabi Yusuf, oh saya tahu kelanjutan mimpinya. Waktu itu kau ambil anggurnya, kemudian engkau peras anggurnya, kemudian engkau masukkan ke dalam cerek. Tahu cerek, Pak? Tempat apa tuh? Itu tempat air.
Kemudian engkau tuangkan di hadapan raja anggur tersebut. Waktu dengar kayak gitu, si yang cerita tadi kaget. Kok lebih tahu Anda daripada saya kan gitu. Yang mimpi siapa? Yang mimpi saya, tapi yang tahu Anda gitu. Wah, ini hebat kali gitu. Memang untuk penafsiran mimpi bahkan banyak ulama yang merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena beliau memang punya keutamaan selain ganteng, beliau punya takbir mimpi. Beliau bisa menafsirkan apa makna mimpi yang dilihat oleh orang-orang kalau mimpi malamnya. Oh, katanya apa? Terus hikmahnya apa? Kata laki-laki itu bilang, oh, nanti engkau akan keluar dari penjara ini, kemudian engkau akan dipakaikan pakaian kemuliaan, kemudian engkau akan duduk jadi orang penting dalam kerajaan. Wah, senang itu Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua cerita juga. Kata dia, wahai raja, wahai Yusuf, saya mimpi juga tadi malam. Mimpi apa katanya? Mimpinya nggak tahu bagus apa enggak katanya gitu. Jadi saya lihat di atas kepala saya itu ada makanan, dia bilang. Ada makanan, terus makanannya diambil sama seekor burung, kemudian dimakanlah makanan saya, dibawa kabur sama seekor burung itu. Kira-kira apalah makna dari mimpi saya ini? Kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia bilang apa? Setelah engkau keluar daripada penjara ini, kepalamu akan dipotong. Itu cemas minta ampun Pak. Yang satu senang, yang satu sedih gitu. Tapi Masya Allah, memang kejadian apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf atau kepada orang-orang yang tadi nanya tentang mimpinya. Kejadian beberapa hari berlalu, yang satu keluar, kemudian yang satunya juga keluar tapi dibunuh. Dan itu kejadian. Awalnya Nabi Yusuf bilang, kalau seandainya nanti kamu keluar, terus kamu selamat, ceritain tentang saya yang baik-baik. Itulah kira-kira Nabi Allah Yusuf berpesan sama si laki-laki. Masya Allahnya, laki-laki ini gak ingat sama Nabi Yusuf sama sekali Pak. Astagfirullah. Sampai berlalu bertahun-tahun, sampai Nabi Allah Yusuf 7 tahun baru ingat. 7 tahun kejadian baru ingat. Kan raja tuh mimpi juga. Raja juga mimpi, ada 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk. Itu aneh rasanya kan. Harusnya kebalik ya Pak. Sapi gemuk makan sapi kurus. Ini enggak Pak, balik. Sapi kurus makan nasi apa? Bukan nasi gemuk ya. Nasi gemuk nanti ya Pak ya. Allah ya Rabb. Ini hikmah. Kita pengen lihat hikmahnya bagaimana. Akhirnya Pak, ada lagi nyebutin bahwa padi yang yang enggak berisi dimakan oleh padi yang berisi, atau gandum yang berisi, atau kira-kira begitulah. Akhirnya raja tuh nanya, apa sih makna mimpi saya ini? Masya Allahnya apa? Ketika itu di zamannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu lagi viral-viralnya masalah pentakbir mimpi. Ahli nujum tuh lagi tinggi-tingginya Pak. Ahli nujum tuh ahli peramal. Ya, peramal waktu itu terkenal dengan semua apa yang mereka ramalkan selalu benar. Karena waktu itu zamannya belum turun Nabi Muhammad SAW. Syaitan bisa mencuri berita-berita langit. Makanya prediksinya selalu benar, tepat terus gitu. Tapi di hari itu, di hari rajanya mimpi, itu Allah ambil semua ilmu ahli nujum. Sehingga nggak bisa nafsirin mimpi raja itu, nggak tahu maknanya. Dan syaitan pun tertutup untuk mendapatkan berita langit. Sehingga yang tahu makna dari mimpi itu siapa? Nabi Yusuf sendiri, Masya Allah.
Nabi Yusuf sendiri yang tahu apa makna mimpinya. Akhirnya apa? Si yang tukang nuangin air raja tuh ingat setelah beberapa tahun baru ingat. Oh, saya nih dulu pernah juga raja. Ya, setelah nggak ada lagi yang paham tentang makna mimpinya, semua utusan-utusan raja tuh nggak ada yang paham maknanya. Akhirnya si tukang tuang air tadi bilang, saya dulu masuk penjara ada satu orang yang bisa mentafsirkan mimpi saya. Saya baru ingat sekarang sayangnya, katanya. Siapa dia, kata raja? Yusuf. Itu tahu dia makna mimpi-mimpi. Oh, udah panggil Yusuf, katanya gitu. Ya udah panggil Yusuf. Panggil Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Terus dijelaskanlah apa makna daripada mimpi raja tersebut. Maknanya Masya Allah menyeramkan, bahwa akan datang waktu atau masa pecaklik, masa kering yang akan terjadi 7 tahun berturut-turut. Kalau pecakliknya setahun, tahun depannya bagus, atau kemarau 1 tahun, tahun depannya hujan, selesai masalah Pak. Ini 7 tahun berturut-turut. Kalau kita lihat dari maknanya, berapa lama Nabi Allah Yusuf dikurung, merasakan susah, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun sengsara 7 tahun berturut-turut. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Tapi Nabi Yusuf gak pernah doa, ya Allah, berikan mereka 7 tahun berturut-turut kesengsaraan. Nggak ada. Nabi Yusuf gak gitu. Jelas ya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kalau kita yang minta balasan, biasanya sesuai aja dengan permintaan. Tapi kalau Allah yang ngebalas langsung, itu biasanya sampai ke ujung-ujung kuku itu dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, karena terlalu lama 7 tahun itu, dan Nabi Allah Yusuf menjadi pemegang daripada apa? Daripada ekonomi ketika itu. Jadi lebih kurang beliau jadi Menko apalah gitu ya beliau waktu itu. Menko perekonomian. Nah, kira-kira gitulah. Beliau yang pegang. Ya, bahkan dijadikan raja juga ketika itu beberapa saat. Ya, oleh rajanya. Ya, itu selama 7 tahun berturut-turut. Hebatnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, karena beliau memang punya akhlak dari kecil luar biasa. Itu karena itu kekeringan, ya, stok makanan sudah disimpan sama Nabi Allah Yusuf dan bersama rajanya. Tapi orang-orang sekitar, orang-orang yang hidup di tempat itu, Nabi Yusuf itu tinggal di Mesir ya. Ya, Nabi Yusuf itu di Mesir. Nah, di Mesir ketika itu lagi kekeringan setahun pertama masih oke lah, masih ada yang nyimpan. Kekeringan kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu udah lebih kurang, beberapa orang sudah merelakan dirinya untuk menjadi hamba Nabi Yusuf alaihi salam. Karena saking gak ada lagi yang mau dijual Pak. Rumah udah dijual, tanah udah dijual. Akhirnya Pak, wahai Yusuf, kami gak ada lagi yang mau dijual untuk mendapatkan pasokan makanan. Kami punya diri kami saja, kata mereka. Akhirnya Pak, diri mereka yang dijual kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi semua waktu itu tuh tekor sampai jual diri kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tuh Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita bilang, siapapun yang dekat dengan beliau pasti akan merasakan kebahagiaan. Dan beliau itu punya kebiasaan makan. Beliau gak mau makan kecuali bersama dengan rakyatnya, bersama dengan orang-orang terdekatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Waktu kekeringan, waktu kesusahan, siapa yang ikut dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam pasti akan bahagia. Orang soleh. Ya, padahal kesusahan yang sudah beliau lewati luar biasa. Nah, disinilah momen di mana Nabi Yusuf yang harusnya
bisa untuk membalaskan dendamnya. Karena apa? Karena semua orang ketika itu merasa kekeringan, bahkan terdampak juga oleh 11 saudaranya yang kemarin yang masukkan dalam sumur, yang ngebully beliau, yang mencaci beliau, yang menjual beliau, sampai pada akhirnya mereka datang ke kerajaan Nabi Allah Yusuf untuk meminta makan. Saking keringnya Pak, kalau 4 tahun oke lah, 7 tahun. Akhirnya Pak, Nabi Allah Yakub alaihi salam mengutus anak-anaknya untuk supaya mencari pasokan makanan untuk supaya dibawa ke rumah. Ya, biar bisa bertahan hidup lah begitu. Karena pasokan makanan ketika itu hanya di Nabi Allah Yusuf saja yang pegang. Nggak ada yang lain. Ya, karena memang masanya lagi apa? Lagi kekeringan, air nggak ada. Ya, kalaupun nanam pasti gagal panen. Pasti gagal panen karena keringnya betul-betul kering. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya ketika saudaranya datang. Ini kalau kita nih Pak, kalau kita. Oh, ini yang kemarin ngusir saya kan. Ini yang kemarin kan jual saya nih kamu. Kalau kita pasti balas dendam. Udah nomor 1, udah orang yang pertama kali yang bikin kita susah, itu yang bakalan kita susahkan lebih lagi. Saudaranya tahu enggak itu Nabi Yusuf? Tidak tahu. Nabi Yusuf ya ketika itu karena udah sukses, udah glow up Pak. Nah, jadi lebih glowing daripada sebelumnya. Sampai tidak dikenali, begitulah kira-kira. Masya Allah. Ya, itu tidak kenal kalau yang pemimpin Menko perekonomian ketika itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nggak tahu dia. Ya, kan nggak mungkin juga Pak ketemu Menko kan susah. Ya, kan susah mau ketemu menteri juga susah kita Pak. Walaupun kita kenal orangnya, tapi susah untuk ketemu pasti. Nah, yang ditemuin siapa ya? Pasti anak buah kan dibawa untuk beri makanan. Tapi atas izin Nabi Yusuf alaihi salam. Ada ya dikasih tahu ada anak Nabi, yang ngomongnya gitu. Wahai Yusuf, ada anak Nabi. 11 orang datang juga pengen menukarkan barang-barang untuk mendapatkan makanan. Nah, Nabi Allah Yusuf langsung paham. Oh, ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ini dari kemarin nih. Yang ketawa besar kemarin kan gitu. Ya. Yang ketawa ngakak di samping kan. Nah, ini orangnya nih. Ya, kira-kira gitulah, Pak. Ketawa-ketawa besar kan gitu. Ini orangnya nih. Tapi Nabi Allah Yusuf Masya Allah ini akhlak mulia Pak. Kalau mau contoh-contoh lain, Nabi Allah Yusuf alaihissalam bilang sama anak buahnya, kembalikan harta tukarannya, tambahkan permintaan bahan pasokannya. Ya, kalau mau balas mungkin udah dibalas Pak. Gak usah kasih. Dia yang ngusir saya kemarin. Dia yang masukin saya ke dalam sumur. Ini enggak Pak. Kan biasanya kalau mau dapat makanan harus ada tukar menukar kan. Ada emas, perak, segala macam itu dibawa untuk dapetin makanan. Tapi Masya Allah Nabi Yusuf bilang kita nggak butuh harta mereka. Balikkan harta mereka, kemudian berikan apa yang mereka minta. Berarti yang dibalas bukan keburukannya, tapi malah dibalas dengan kebaikan. Mampu nggak kita kayak gitu? Susah kan? Susah kan? Ini yang kemarin kan yang nurunin saya ya. Tunggu nanti ya pas selesai pemilihan. Itulah dia masalahnya. Kan gitu. Nah ini kan jahat ini. Ini jahat. Nggak kayak Nabi Yusuf berarti. Jelas ya? Karena kita belajar tuh. Berarti tidak perlu kita membalas keburukan dengan keburukan. Kalau kita mau mencontoh bagaimana cara Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau adalah seorang nabi
yang ngerasain susahnya, bukan nggak ngerasain sengsaranya, dibulinya, dibuangnya, dijualnya, tapi nggak ngebalas, Pak. Nggak ngebalas keburukan dengan keburukan, malah sebaliknya diberikan apa yang mereka minta. Tapi salah satu adiknya dijebak sama Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Bunyamin. Disitulah awal pertama kali pertemuan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan saudara kandungnya. Masya Allah, jebakan yang unik luar biasa diceritakan juga dalam Al-Quran. Nabi Allah Yusuf bilang sama anak buahnya, tolong masukkan 1 cangkir emas atau tempat nyedok itu, tapi dari emas, Pak. Tempat nyedoknya masukin dalam karungnya Bunyamin. Jadi salah satu saudaranya itu memang membawa membawa perlengkapan yang mau diminta dari ayahnya. Ya. Akhirnya dibilang apa? Katanya pas pemeriksaan mau pulang, ya ternyata ya anak buah Nabi Allah Yusuf bilang salah satu dari kalian adalah pencuri, kata mereka. Oh, kaget. Mana ada anak Nabi nyuri, nggak mungkin lah. Ini nggak bisa. Kalau jahat itu mungkin biasalah, tapi kalau nyuri itu nggak ada. Ya, nyuri nggak ada sejarahnya anak-anak Nabi itu nyuri, karena mereka yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada. Kalau seandainya nyuri, pasti yang sebelumnya juga nyuri katanya. Kami diajarin oleh ayah kami nggak boleh nyuri kayak gitu. Tapi ya kalau gitu coba periksa. Ternyata periksa, Masya Allah, ada salah satu daripada karung yang dibawa atau tempat yang dibawa oleh saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu ada apa? Ada cangkir atau tempat cedok dari emas. Itulah akhirnya ditangkap, kemudian dibawa ke dalam, tapi nggak dimasukin penjara gitu. Ditaruhin, dikasih makan tempat mewah segala macam, ditemuin kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Udah kenal sama Abang masih dah? Jangan sok kenal lah bapaknya gitu deh. Mana ada? Nanti abah kata dia, bapaknya abah kata dia. Bapak mau ngapain saya? Masya Allah, anak muda, Pak. Anak muda pun agak garang ini, agak keras. Nah, dibukanya tempat kerajaannya yang inilah abang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Pertemuan yang emosional, ya. Bunyamin menangis dan memeluk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi ada perjanjian, ingat dik, jangan kasih tahu ayah nanti kan aja gitu. Kita surprise aja kan gitu. Masya Allah. Disitulah momen dimana ya Nabi Allah Yusuf memberikan bajunya, baju bekas terakhir kali waktu beliau di dalam sumur. Itu baju bekas masih ada, baju tipisnya itu dibawa, kemudian diberikan kepada Bunyamin, bilang berikan kepada ayah, dik, katanya gitu, berikan kepada ayah. Kemudian diambil bajunya, kemudian dibawa pulang, ya dengan alasan apalah tadi itu, tapi nggak dikasih tahu bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Allahu Akbar. Nabi Yusuf masih hidup. Kalau saudaranya udah mikir Yusufnya Pak, ya udah nggak tahu gimana udah kehidupannya, pasti susah. Kenapa? Jadi hamba yang pasti susah, ya pasti repot, pasti sengsara. Ya, kita berhasil gitulah mengusir Yusuf dari rumah kita. Kita berhasil mengusir Yusuf dari kecintaan ayah kita. Padahal ayahnya selalu menangis setiap hari mengingat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, ini kisahnya kompleks sekali, Pak. Udahlah kesusahan kepada ayahnya karena kehilangan anak paling cinta, yang paling dicintai, yang paling disayangi. Sampai disebutkan Nabi Allah Yaqub alaihissalam itu nggak bisa melihat secara sempurna. Kalau kita bilang Nabi itu buta, itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kesalahan. Kita bilang penglihatan Nabi Allah Yaqub alaihissalam sampai terganggu karena matanya membengkak, kemudian nangisnya hampir setiap hari, sampai pandangannya itu sudah kabur, susah ngeliat gitu. Nah, setelah baju Nabi Allah Yusuf diberikan kepada ayahnya, kemudian diusap. Katanya Inni ajidu riha Yusuf. Saya mencium bau Yusuf. Saya yakin ini benar-benar bau Yusuf. Allah. Ketemu ya, setelah itu diciumnya,
fartadda basira. Kata Al-Quran apa? Fartadda basira. Setelah itu spontan langsung bisa melihat. Energi positif yang langsung datang. Ya, setelah diusap itu baju, kemudian apa? Langsung bisa melihat kembali. Nah, setelah itulah ya dibilang sama Bunyamin, ya abang kita masih hidup. Abang kita masih hidup. Abang pesan katanya suruh ayah sama saudara datang ke mana? Datang ke kerajaan untuk ditemui. Nah, tapi nggak boleh kasih tahu ke saudaranya, cuman yang tahu ayah gitu. Nah, setelah ketahuan, ya terakhir itu dramanya, masya Allah Pak. Dramanya Nabi Allah Yusuf dengan saudara-saudaranya ini itu sampai saudaranya tahu itu disebutin detail perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf bilang sama saudara yang paling tua, Bapak ingat dak katanya peristiwa sekian tahun silam. Ada seorang anak yang Bapak buang ke dalam sumur. Bapak bilang dia dimakan serigala. Ya, tapi dia hidup sampai hari ini katanya. Sampai saudara yang paling tua mikir, ini kok tahu ya? Gue orangnya wajar tahu. Pokoknya dibikin dramatis sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sampai pada akhirnya mereka tahu bahwa di hadapan mereka adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sujud semua mereka. Setelah tahu apa? Sujud. Sujud bukan apa Pak? Takut dipenjarain. Nah iya, orang udah jaya ini sekarang, ya kan? Udah terpilih walaupun versi quick-count gitu. Itu kira-kira lah, ya kan? Udah terpilih, ya tunggu aja nanti kan gitu. Oh, tapi masya Allah, sujud mereka semua di hadapan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itulah makna dari mimpi yang tadi kita ceritakan di awal. Saya melihat 11 bintang dan matahari dan bulan sujud di hadapan saya. Inilah makna mimpinya. Inilah makna mimpi. Artinya apa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam melalui berbagai macam kesusahan, berbagai macam ketidakenaan dalam hidup, tapi berakhir dengan kebahagiaan. Itu kan harusnya momen ya, momen di mana Nabi Allah Yusuf harusnya bisa membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Masya Allah, setelah sujud kemudian Nabi Allah Yusuf waktu itu ngomong sama saudaranya, akulah Yusuf yang kemarin kalian bully dan kalian buang dan kalian jual, yang kalian usir dari rumah, yang kalian pisahkan dari ayahnya tercinta. Sekarang Nabi Allah Yusuf bilang, saya maafkan kalian dan saya sudah siapkan rumah-rumah khusus untuk kalian tinggal di sini. Jadi 11 orang itu masing-masing dikasih tempat tinggal khusus oleh Nabi Allah Yusuf alaihi Allah. Enggak jelek balas jelek, dibalaskan kebaikan, bahkan dikasih tempat di dalam kerajaan Nabi Allah Yusuf alaihi. Ini hikmah yang boleh kita ambil pelajarannya, bahwa ya kalau kita bilang itu apa, biasanya istilah daripada peribahasa bilang apa, jadilah seperti buah mangga kan gitu, dilempar pakai kayu, dibalas dengan buah. Nah, kita yang bukan Nabi Allah Yusuf, yang bukan juga mungkin hatinya sebaik Nabi Allah Yusuf, ya, dan juga tidak bakalan mendapatkan derajat seperti Nabi Allah Yusuf, minimal separohnya kita bisa meniru bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihi salam. Nggak boleh dendam gitu loh Pak. Jangan diingat-ingat kesalahan orang.
jangan pula dibalas. Karena kalau keburukan dibalas keburukan, itulah yang kita dapat. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam merasakan kesusahannya, merasakan kerepotannya, tapi beliau nggak pernah berdoa juga, ya Allah, ya. Beliau cuma apa? Cuma selalu berdoa, ya Allah, Engkau pasti akan memberikan kebaikan kepada saya dan saudara-saudara saya. Saya yakin Engkau ada mempunyai tujuan khusus kenapa Engkau lakukan ini kepada saya. Selalu itu yang diucapkan. Ya, sambil berzikir, mengingat Allah, dan selalu diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya, kemudian yang terakhir, ya kita ingin bacakan satu ayat dalam Al-Qur'an bagaimana pesan-pesan para nabi kepada anak-anaknya. Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu masih dalam juz 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika Nabi Allah Ya'qub sebelum beliau meninggal? Sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada anaknya. Nabi Allah Ya'qub pesan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pesannya apa? Wahai anak-anakku, nanti kalau ayah meninggal, kalau ayah udah ndak ada, masih sholat nggak nak ya? Itulah pesannya. Masih nyembah Tuhan nggak ya? Apa nyembah pejabat? Apa nyembah atasan? Apa nyembah harta benda? Ini penting, Pak. Kecintaan seseorang kepada dunia kadang bisa membutakan hatinya. Kecintaan kita kepada dunia kadang tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, sehingga sampai dibilang apa halal, haram, hantam. Itu gara-gara cinta dunia lah. Sapu bersih. Yang penting saya kaya, katanya gitu. Mau prosesnya bagaimana nggak peduli. Ini gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Tapi para nabi terdahulu berpesan kepada anaknya, bagaimana kalau ayah udah meninggal, apakah kalian masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pesannya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau ayah udah nggak ada? Ini kalau kira-kira pesan-pesan mungkin kalau kita di sini pesan ketua lah. Nanti kalau ketua nggak ada masih ngaji dah, katanya. Nanti pas ketua ada ngaji terus. Masya Allah, ketua nggak ada masjid pun ganti nama. Nah, ini yang repot nih. Berarti bapak nanti pesan ke jamaah begitu ya, Pak? Kira-kira gitulah. Hal-hal positifnya masih dipesan. Begitulah para nabi terdahulu, ya. Apa kata anaknya? Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata mereka, kami akan menyembah Tuhan kalian, Tuhan engkau wahai ayahku, dan Tuhan nabi-nabi terdahulu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, ya, dan Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan selalu ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mereka hidup, ya, dan cara mereka berpesan. Saya pengen kita semua sebagai orang tua di sini nanti kalau pesan ke anak nggak usah terlalu banyak mesan-mesan harta benda. Nanti rebutan, Pak. Beneran. Harta benda tuh udah, yang penting kita udah sesuaikan porsinya. Untuk anak ini sekian, untuk anak ini sekian. Sisanya banyakkan pesan-pesan agama. Nah, dengan saudara nggak boleh iri, dengan saudara harus akur. Itu yang perlu pesan kan? Beriman kepada Allah,
bertakwa kepada Allah, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin kajian. Itu pesan-pesan positifnya. Begitu cara nabi-nabi terdahulu berpesan kepada anak-anaknya, dan kita boleh mencontoh hal itu. Pesankan kepada anak kita, teruskan perjuangan Rasulullah SAW. Teruskan perjuangan Nabi ini. Teruskan agama ini. Gak usah mencontoh yang baru-baru. Jangan yang aneh-aneh. Jangan ikut tren-tren. Nanti bahaya. Rusak nanti kita. Tapi kalau kita selalu istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan selamat. Mudah-mudahan kita semua selamat ya, sampai di akhirat nanti berkumpul ya dalam keadaan baik, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, ada semangat untuk kita lebih baik lagi ke depan, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian